Pemirsa, inilah program bahan ajar audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kali ini kami akan mengangkat tentang kain perca bekas yang akan dibuat sebuah aksesoris cantik. Seperti apa prosesnya dan pembuatannya? Bersama saya Tami Kartanagara, selamat menyaksikan. Pertama, kalau kita melihat di dalam produk ya, saya tuh menyikapi program dari pemerintah mengenai Go Green ya, 3R, recycle, reuse, dan reuse dan reuse ya kan. Dari program dari pemerintah itu, saya menyikapin apa yang ada di lingkungan kami. Jadi di lingkungan kami ini banyak konveksi, akhirnya saya terinspirasi dengan dengan ingin merubah produk dari zero waste product menjadi hero product. Akhirnya terjadilah kerajinan dari kain perca, itu sisa-sisa limbah kain, menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis. Di sini sebenarnya pegawai saya 6. Ini adalah satu kepedulian saya terhadap anak-anak, dan saya hanya memikirkan kemandirian mereka pasca sekolah. Jadi saya ingin anak-anak yang penyandang difabilitas ini bisa mengambil bagian untuk membangun ekonomi kreatif ya di negara kita. Dan itu saya buktikan anak-anak di sini itu mereka mempunyai banyak prestasi di luar dan penghargaan. Komunikasi, karena kita beda, mereka tidak bisa berbicara dan mendengar. Jadi dalam hal ini kesulitan itu adalah menjadi satu tantangan, karena saya berangkat dari komitmen. Saya berangkat dari memang saya ingin berkarya bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi akhirnya dari kesulitan itu saya diajarkan oleh mereka untuk saya bisa berbahasa mereka. Ketika saya bisa berbahasa mereka, kesulitan itu lama-lama pun akan terkikis. Jadi sampai dengan sekarang semuanya berjalan dengan smooth ya, dengan lancar. Awal modal itu di bawah 1 juta bahkan ya, 1 juta sampai dengan 3 juta ya kan. Kalau saya hitung dengan semua peralatan, saya mempunyai alat jahit menjahit yang saya beli second ya, itu kurang lebih hampir di 3 juta semua peralatan dan modal awal ya. Kain perca saya dapat dari lingkungan kami, jadi lingkungan kami banyak konveksi dan amat sangat mudah sekali. Ya. Kami tidak membeli, karena memang kain perca itu dibuang. Jadi saya hanya menggantikan uang transport kepada
supplier kami kain perca ya. Contohnya ini ya, untuk kalung itu bahannya adalah kain perca, kemudian jarum, gunting, sudah itu aja. Kain flanel, ya itu saja sudah kita mendapatkan sebuah produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ya. Ya awalnya itu prosesnya adalah kita membuat bentukan kain perca itu kotak sama sisi. Kemudian 6 lembar, kemudian kita bentuk bunga, kita taruh, kita membuat beberapa itu, kemudian kita membuat putik. Nah putik kita ambil dari kain-kain perca diguntingin, dimasuklah ke dalam putik, kemudian kita ikat, jadilah putik. Nah setelah itu putik dilengkapkan di bunga. Kemudian kita ambil kain perca yang panjang untuk kita membuat tali di kepang. Setelah itu kita tempelkan produk bunga-bunga itu yang setengah jadi di atas kain flanel untuk media kerja kita. Setelah dilem, kita lem kedua sisinya dengan tali yang sudah kita kepang untuk mempunyai tampilan yang rapi. Jadi belakangnya kita lem lagi dengan kain flanel. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat aksesoris seperti ini, hanya membutuhkan beberapa kain bekas saja. Namun memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk membentuk aksesoris jadi seperti ini.
sebenarnya modal awal yang memang harus diperlukan adalah kreativitas. Karena dengan modal seberapapun, kalau kita tidak bisa mengembangkan kreativitas kita, itu tidak akan menjadi satu produk yang mempunyai nilai artistik ataupun nilai ekonomi ya. Ya, biasanya saya cari ide-ide itu saya googling ya, dari googling. Kemudian kalau saya jalan-jalan, saya itu selalu menerapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya melihat apa yang lagi tren di sini, kemudian apa yang lagi diminatin, dan saya membuat itu. Online ya, pemasaran yang efektif sekarang ini online. Karena terus terang kalau Mbak bicara sekarang ini daya beli masyarakat memang sedang menurun dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Itu terasa sekali ketika kita mengadakan pameran-pameran. Jadi ternyata pembelian online itu, karena online itu bisa dilihat untuk semua ataupun mendunia ya kan, gitu. Jadi itu lebih efektif dan lebih menghasilkan. Itu sekarang sudah omset kami 1 bulan bisa 9 sampai 12 juta. Sampai dengan sekarang itu produk-produk yang kami buat adalah produk ikon kami gitu. Jadi saya harus juga punya ciri khas produk gitu. Seperti kalung, ciri khas produk kami adalah talinya itu kepang. Kreativitas itu adalah masa depan kita. Apa yang kita tuangkan di dalam kreativitas dan mindset pola pikir kita, itu adalah apa yang akan kita petik di masa depan kita. Jadi saya menghimbau kepada para masyarakat, sekecil apapun, itu mencermatin apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk kita kreatifkan menjadi satu produk yang mempunyai nilai ekonomis. Dan kita tidak perlu takut dengan adanya permodalan. Karena dengan kreativitas yang ada, itu kita bisa merubah produk zero product menjadi hero product. Ini yang saya selalu sampaikan, dan kita harus sekarang sudah mulai berpikir untuk merubah mindset kita dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Dan inilah kalung cantik yang hanya terbuat dari kain perca bekas. Dan bagi Anda pemirsa semua yang ingin memulai usahanya, Anda jangan cepat menyerah. Karena dengan modal yang sedikit saja Anda bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi. Saya Tami Kartanegara bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan, dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia undur diri. Sampai jumpa.